warahmatullahi wabarakatuh, Uktivilah sekalian. Terima kasih untuk waktunya sudah join di ini kita anggap sebagai episode terakhir dari Kalbun Series. Cuman kita akan terus tetap belajar soal Kalbun Series ini karena seperti tadi kata Bunda, it's never ending story about Hmm, hearts gitu ya. Kita nggak pernah hmm, tahu hati kita tuh kayak apa gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilakan kepada Bunda untuk memulai oke, materinya. oke. Mbak Zazi siapa yang operate? Nah, ini dia nih. Aku juga belum tahu nih siapa yang bisa operate ya. Soalnya itu tadi aku tuh koneksinya agak-agak bermasalah. Jadi slide-nya siapa yang munculin? Aku nggak siap soalnya. Sebentar, aku bisa nggak ya? Aku coba dulu. Biasanya siapa? Biasanya kalau nggak Mbak Adita itu Mbak Diah Pitaloka. Cuman takutnya mereka lagi nggak bisa. Hmm, Wait a second. nggak info. Aku juga nggak siap. Iya, sebenarnya Bunda ya. Bentar, aku buka dulu materinya kalau gitu. Oke, sambil menunggu, eh, saya mulai aja ya. Silakan Bunda. Ya, para Uktivila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas rahman dan rahim Allah kita masih diperkenankan untuk hadir dalam kajian pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita agar apa yang kita akan diskusikan untuk hari ini mudah-mudahan Allah memberikan hidayah lagi kepada kita sehingga kita dimampukan untuk dapat bahasanya bisa lebih salihah lagi gitu ya, terutama masalah hati ini, masya Allah ya. Baik, sebentar ya, saya mengumpulkan dulu sebentar. Oke, oke. Nah, ya. Nah, jadi hari ini memang untuk episode ketiga kita kita bahasanya kita akan endingkan ya, walaupun materi ini agak sulit kalau kita menyebut ending begitu. Saya ingin masuk kepada kemarin kan kita juga sebetulnya sudah memasuki kiat membersihkan hati ya. Karena kenapa saya sangat concern sekali dengan masalah hati ini. Pertama adalah perilaku kita. Apabila hati kita sehat walafiat, bahasanya bukan hanya sehat ya. Kalau sehat itu kesehatannya masih bisa untuk mohon maaf lah dan batin, bahasanya untuk bisa tidak taat pada Allah gitu ya. Namun ketika disebut afiat gitu ya, bawaannya tuh insya Allah selalu dalam ketaatan begitu, selalu dalam ketaatan, selalu ingin syalihah, kemudian salah sedikit istighfar gitu ya, mohon pada Allah agar sholatnya dihusyukan, agar sujudnya bertemu dengan ruh Allah gitu kan ya, agar seluruh aktiviti ini dalam ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, sehingga bahasanya itu adalah jaga banget hati ini karena sungguh berat ngejaganya. Kenapa sungguh berat? Karena lawan kita adalah makhluk kiri yang namanya setan gitu kan ya. Setan itu bisa dikatakan ilmunya jauh di atas kita. Eh, Maksudnya di atas kita tuh gini loh. Dia selalu lebih depan. Dia tahu apa maunya kita gitu ya. Misalnya kita mau sholat nih ya tepat waktu dan kita lelah.
udah deh rehat dulu aja, nanti kamu nggak khusyuk. Itu tuh bisa berhasil tuh kalau kita nggak kuat gitu ya, hati kita nggak kuat, iman kita gitu loh. Nah, sehingga sangat-sangat penting banget gitu ya, sangat-sangat utama banget untuk kita memiliki sifat yang sensitif gitu ya, alert gitu ya. Hal-hal yang jangankan dosa gitu ya, mubah aja kita udah gelisah gitu ya. Nggak ngebela Allah aja kita udah gelisah gitu. Nah, ini pentingnya bersih hati gitu ya. Jadi kalau sudah bersih hati itu kitanya ingin tertuntun terus gitu ya. Kan hati itu kan ada kolbun kolbun mayit ya, kolbun yang mati ya. Mudah-mudahan kita bukan itu. Kolbun marit kita kayaknya masih di situ gitu ya. Kolbun salim sometimes kita masuk bersih hati, menghindar pergunjingan, menghindar apa namanya berprasangka, menghindar was-was, menghindar apalagi ya hal-hal yang pokoknya tidak dalam ridha Allah gitu ya. Nah tapi kalau saya pribadi sangat on off ya, sangat on off. Masih ada kayaknya di koridor, mohon maaf agak mata saya agak apa masih masih dalam koridor yang kolbun marit, kolbun yang sakit gitu ya. Nah, namun sakit ini kan bisa dengan terapi gitu. Bagaimana terapinya? Ya terapinya harus kita bersihkan, mohon pada Allah untuk dituntun gitu. Nah, saya ingin menstressing kiat membersihkan hati itu seperti yang saya kemarin itu. Yang pertama itu adalah eh, yang dekat dengan ibadah kita gitu ya. Saya mengambilnya adalah dengan first step-nya itu adalah dengan wudhu ya. Wudhu itu yang 5 kali kita lakukan gitu kan. Sampai Rasulullah SAW tuh menyampaikan bahwa apa ya istilahnya, bagi siapa orang yang bersolat rumahnya itu di depan kali katanya gitu. Kali itu yang mengalir, yang dia tuh 5 kali mandi. Artinya apa? Dengan 5 kali berwudu gitu ya, kira-kira dakinya itu dengan 5 kali mandi masih ada nggak sih dalam tubuhnya? Artinya apa? Dengan 5 kali dibersihkan dengan air yang suci itu gitu ya, tangannya, mulutnya dengan kumur-kumurnya itu bukan hanya mengeluarkan kotoran gigi gitu kan ya, matanya kebayang banget ngantuknya ketika baca ayat suci Al-Quran tuh, aduh baru selembar aja udah susah banget berjuangnya, apalagi menjelang tidur gitu ya, mau baca surat Al-Muluk dengan istiqomah tuh, aduh tergantung capek, tergantung kesempatan gitu kan, terus buah fikirnya, pendengarannya, langkah kakinya gitu kan. Nah itu bahwa sampai sedemikian rupa Rasulullah itu menggambarkan. Nah saya mencerminkan ya, seyogianya orang-orang yang sholat itu salehah banget ya. Artinya tangannya itu pasti selamat gitu ya. Tangan ini apa selamatnya? Dia tidak mengambil yang tidak hak gitu ya. Eh, dia selalu selalu memberi, tangannya ringan gitu kan. Pokoknya tangan ini di mata Allah nih ridho sekali Allah tuh atas tangannya gitu ya. Jari-jarinya boro-boro, maksudnya bukan boro-boro, pasti tidak tanda tangan yang tidak hak gitu ya. Segala sesuatunya semua bersaksi kan, semua raga ini akan bersaksi. Jadi apa salah tangan ini gitu ya? Tidak memaksa kalau kita membeli buah ya, di pasar tradisional atau di mamang-mamang yang maksa, "Bang anget Bang" gitu ya. Udah anget Bu, udah anget Bu gitu. Kita nggak maksa dia gitu kan. Kayak ini perbuatan tangan kan memilihnya gitu. Eh, insya Allah dengan kondisi ini kita nggak pernah ngambil dengan tangan. Maksudnya tidak pernah mencuri gitu ya. Nah, kemudian wajah gitu kan, bagaimana bagaimana pasti orang sholat itu pandangan matanya itu eh, seperti seperti riwayatnya apa namanya Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i. Ini sejarahnya nih Imam Syafi'i atau anaknya Imam Syafi'i gitu kan ya. Apa namanya yang dia mata memandangnya itu nggak pernah negatif, walaupun negatif gitu ya. Ada orang jelek, ih jelek amat gitu ya, ih begini begitu. Dia nggak pernah matanya itu melihat tuh dengan pandangan negatif gitu. Tapi kalian, aduh tuh orang
Itu yang berkata tuh adalah mata hati, dari mata fisik ke mata hati, gitu ya. Nah, dengan kondisi itu, apa ya? Artinya mata kita masih sakit, ya. Dari mata kemudian mulut lisannya, gitu kan? Makanya kan raut wajah itu. Minta maaf terhadap apa yang dilakukan oleh mata, apa yang dilakukan oleh mulut ya, dari kumur-kumur gitu ya, mengeluarkan ruh dosa mulut gitu ya, dosa mulut ya, aduh ya. Kemudian nafas ya, kemudian aura wajah gitu ya. Nah, kemudian tangan bekerja gitu ya. Segala sesuatunya dengan baik dengan tangan kanan, tidak memberi dengan tangan kiri, tidak makan dengan tangan kiri gitu kan. Tadi buah pikir, ya Allah, mudah-mudahan selalu berpikir dengan apa yang engkau ridhoi. Pendengarannya juga gitu, gue dengar tuh, aduh ya Allah, tolong filter gitu kan. Nah, dengan langkah kakinya, sehingga kalau belum berhasil Azazi slide-nya. Belum Bunda, Halo. Hah? belum. Sebentar, Oke. Aku coba lagi sebentar. Oke, ya. Saya nanti kalau nggak berhasil nanti materinya dikirim ke grup ya. Nah, Oke, siap Bunda. ada hadis Rasulullah SAW menyampaikan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan, sesungguhnya kata Rasulullah, umatku akan dipanggil pada hari kiamat dengan bertanda bulat putih pada dahinya dan belang putih pada kakinya bekas wudhu. Nah, ini juga disampaikan oleh Nabi Musa, bertanya pada Allah, wahai Allah, di kitab Tauratku ada nanti di padang mahsyar ada satu golongan yang ada cahaya di keningnya dan ada cahaya di kakinya. Umatku kah itu? Pertanyaan daripada Nabi Musa. Apa kata Allah? Bukan Nabi Musa. Itu umat Muhammad yang wudhunya dengan benar di dunia. Bukti filah, kebayang nggak? Bahwa wudhu itu yang cuman kita lihat air pam gitu ya, atau air apa gitu, air kita di rumah atau air di tempat wudhu yang lain. Makanya kenapa harus memilih air yang disucikan kan? Artinya bukan air kotor gitu segala macam. Itu sampai sedemikian hadisnya gitu ya. Jadi wudhu yang kita lakukan ini gitu ya, kan kita beristighfar gitu ya, salah tangan, salah mulut, salah mata melihat, salah buah pikir, pendengaran, pekerjaan tangan, kemudian kaki melangkah gitu ya. Oh ya Allah, itu sampai kepada nanti di yaumil akhir di padang mahsyar, bayangin gak sih? Jadi dengan pengetahuan hadis ini, pasti kita nggak akan buru-buru tentang wudhu. Ya, jadi salah dari mulai subuh, suruk, duha gitu ya. Kemudian ke zuhur kita ambil salahnya, kita mohon ampun di air wudhu ini. Nanti asar kita tarik lagi mulai dari zuhur ke asar yang mungkin kita nggak tahu salah kita apa. Di maghrib asar ke maghrib. Di isya maghrib ke isya. Dari isya kita wudhu lagi menjelang tidur gitu ya. Nah, di dalam tidur dibangunkan lagi insya Allah qiyamul lail gitu ya. Qiyamul lail, mungkin nggak, ya Allah aku menjelang tidur nih kok nggak syar'i banget, kok nggak salehah banget, kan sunnahnya tuh berwudu, sunnahnya tuh sholat taubat, sunnahnya tuh baca surat Al-Muluk, sunnahnya tuh berdoa, kemudian bagaimana posisi tidur itu kayak kayak menghadap kiblat gitu ya, perut kita di sebelah kanan, kemudian kita berzikir, berdoa tidur gitu kan ya, kita berzikir. Aduh ya Allah, itu saja belum tentu kita bisa laksanakan gitu kan ya. Padahal Masya Allah, kebayang gak sih kita pengen dikenali oleh Rasulullah nanti di padang mahsyar yang semua manusia dunia itu numplak, nggak ada negara, yang ada adalah semua manusia ciptaan Allah, yang Islam, yang non-Islam, yang salihah, yang saleh, yang ingkar, yang kafir, semua ada di situ.
Kebayang nggak sih kalau kita masuk golongan yang wajah ini bercahaya, kakinya bercahaya? Karena apa? Itu hadis Rasulullah. Karena wudhu di dunianya sempurna. Gitu, ya, Masya Allah. Nah, kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah menyampaikan juga, jika seorang hamba muslim dan mukmin berwudu lalu membasuh wajahnya, akan keluar dari wajahnya setiap dosa yang dilihat dengan kedua matanya bersamaan dengan keluarnya dari kedua tangannya setiap dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama juga dengan tetesan air yang terakhir. Ya, jadi jika dia membasuh kakinya akan keluar setiap dosa yang pernah diperbuat oleh kakinya bersamaan dengan tetesan air sehingga dia akan keluar dalam keadaan benar-benar bersih dari dosa. Apa dari hadis ini disebutkan? Ya Allah ampunkan tangan ini. Kita mungkin nggak tahu atau kita tahu sengaja. Ketika kita meminta ampun pada Allah, tetesan terakhir dari tangan ini Allah ampunkan daripada dosa tangan. Begitupun dosa mulut, begitupun dosa mata kita, begitupun dosa pikiran kita, kuping kita, sikut tangan yang full sampai siku kita dan kaki kita. Seiring dengan tetesan yang terakhir, karena kita beristighfar atas salah raga ini, Allah ampunkan. Ultifilah, 5 kali loh kita beristighfar. Dan 5 kali juga Allah ampunkan. Jadi muhasabah kita pada saat itu tidak menunggu akhir tahun. Muhasabah kita tidak menunggu nanti. Tapi muhasabah kita adalah setiap 5 kali sholat kita flashback. Dari zuhur ke duha berapa jam? Taruhlah jam 8 sampai jam 12, 4 jam. Asar jam 15, taruhlah jam berapa kita zuhur? Jam 1, 2 jam gitu. Salah dosa dalam 2 jam itu kita minta ampunkan. Maghrib dari asyar, taruhlah asyar jam setengah 4, maghrib jam 6. Berarti berapa? 2 jam setengah ya. Kita minta ampun. Maghrib ke isya cuma 1 jam. Kita minta ampunkan lagi. Ya kan? Bangun tahajud, minta ampunkan lagi. Kemudian apalagi ke subuh terus begitu. Apalagi orang yang menjaga wudhu. Dia selalu dalam wudhu. Kebayang nggak? Masya Allah. Itu kalau terus diistighfarkan, itu dapat tuh insya Allah hati yang selamat. Walaupun masih bocor, tapi jauh banget dibanding kita tidak membersihkannya. Ini wudhu, baru dari wudhu. Gitu ya. Oke, kemudian hadis Rasulullah SAW berikutnya disebutkan, barang siapa berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari tubuhnya sampai bawah kukunya. Apa menyempurnakannya? Apa menyempurnakannya? Menyempurnakannya itu adalah setelah berwudu gitu ya, kita doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Kok jadi lupa? Doa wudu lah ya, gitu ya. Sempurnakan, selesai. Kemudian kalau bisa gitu ya, sholat sunnah wudu. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau itu bisa, saya juga yang sholat sunnah wudu ini saya belum istiqomah gitu ya. Padahal itu adalah amalannya amalannya Bilal ya, sampai terompahnya bisa terdengar di surga gitu, Masya Allah ya. Oke. Kemudian uh, jadi tentang wudhu ini Utifila adalah dengan penjabaran ini mungkin sudah dengar, namun saya ingatkan kembali, saya pertajam kembali, ayo kita manfaatkan terapi hati kita untuk bisa mendapatkan yang selamat gitu ya, yang ya hati yang selamat. Salah satunya melalui pintu wudhu gitu ya. Nah, sehingga andaikan belum punya sempurna di rumah dengan keran yang baik kita di tempat wudhu yang khusus, paling tidak adalah kita menyempurnakan wudhu kita dimanapun kita ada. Makanya baju kita juga didesain yang wudhunya mudah. Kalau kita mau berpergian, pilih tempat
yang wudhunya juga tidak terkendala gitu. Kalau membuat acara, kantor membuat acara, lihat dulu tempat sholatnya, lihat dulu tempat wudhunya convert atau tidak. Jangan sampai bersatu dengan kamar mandi yang mungkin kurang elegan gitu ya. Nah, itu mesti dicari tuh tempat yang seperti itu, karena kita kan tidak tahu kapan terakhir kita sholat, betul nggak gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, sempurnakan gitu. Jangan ngeluh, ya batal, jangan batal, dengan senang hati aku perbaharui lagi gitu ya. Jadi ada wudhu tidak ada wudhu, kalau wudhu lagi nur ala nur tuh, cahaya di atas cahaya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bisa apa ya, terasa bagaimana manfaat atau maknawi wudhu gitu ya. Oke. Kiat membersihkan hati yang kedua adalah sholat tasbih. Ya, tasbih ini dalam surat An-Nur disebutkan, bertobatlah kamu kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Keutamaan dari tasbih ini adalah apa ya? Uh, Tasbih, tahmid, tahlil, takbir ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalimat tasbih ini ringan dilisankan, namun berat sekali timbangannya, gitu ya. Nah, tapi artinya kita harus paham apa arti tasbih. Subhanallah, mensucikan Allah. Allah itu benar-benar suci. Kalau kita beriman atas tasbih, atas subhanallah, kita tidak pernah berburuk sangka pada Allah. Ya, mengapa ada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan bahwa Tuhan itu esa, tidak diperanakan, gitu ya. Nah, kemudian tahmid, subhanallah, Allah itu suci, suci yang tidak tersentuh apapun gitu ya, yang agung gitu ya. Tahmid, alhamdulillah. Apa yang alhamdulillahnya? Bersyukur Allah, aku ini dikasih rasa oleh Engkau, dikasih sholat oleh Engkau, sehingga aku, aduh ya Allah, nggak bisa digantikan. Sholat itu bisa bertemu denganmu gitu ya. Alhamdulillah, oke. Nah, ini Mbak Dia udah ada. Mbak Dia ke slide-nya tasbih tahmid ya. Halo, masih terdengar? Masih terdengar Masih suara Ustazah. saya? Masih? Masih aman. Aman. Oke, saya terusin ya. Oke. Kemudian kata alhamdulillah gitu ya. Apa yang kita syukuri terhadap kata alhamdulillah? Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Harus dirasain. Karena ketika kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambahkan lagi kenikmatannya. Gitu ya. Apa yang kita syukurin? Kadang alhamdulillah pada saat itu kita sebut berbeda rasa situasi. Allah, alhamdulillah, apa yang kebayang sholat kita gitu ya. Apa yang kebayang keluarga kita, apa yang kebayang ayat Al-Quran, apa yang kebayang sahabat-sahabat di kantor gitu ya. Apa yang kebayang lagi gitu kan. Eh, Berbagai hal gitu, apa yang diberikan Allah. Oke, sudah ke slide yang keutamaan membaca tasbih, Mbak? Oke, belum, belum. Oh, sorry. Iya, yang ini. Oke. Ya, Mbak. Yang tadi, Mbak. Mundur lagi, Mbak. Yang Satu ini ya lagi. Ustazah. Yang slide 7. Ya, betul. Oke. Slide 7, sayang. Oke. Ya, oke. Ya, makasih banyak, Alhamdulillah. Baik, Mbak. Jadi, tasbih kemudian tahmid. Jadi, usahakan nggak subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah alhamdulillah. Jangan ngebut. Kita harus rasakan bagaimana minum air hangat, teh hangat di pagi hari. Kalau mau pakai min gitu boleh. Atau minum parutan apa ya? Parutan timun di siang hari dengan nata de coco, pakai jeruk nipis. Gimana tuh? Jadi subhanallah, kebayang rasa alhamdulillah, tahmid, tahlil,
La ilaha illallah. Benar Allah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak dapat tergantikan Engkau dengan apapun. Ya Allah, ya Allah. Gitu kan. Maksudnya saya menerangkannya begitu, tapi rasa itu harus banget, esanya Allah itu berasa gitu. Dan Allah Akbar, ya Allah, benar Engkau tuh akbar, 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 maha dahsyat gitu. Aduh Allah, tak terkatakan gitu ya. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa maknawi di sini? Apa keutamaannya? Ini adalah kalimat yang dicintai Allah. Bayangin gak sih? Allah mencintai kalimat ini kemudian kita ulang-ulang dengan rasa. Ya. Yang kedua, mendapatkan balasan yang berlipat ganda, gitu kan? Kemudian sebagai pelepur dosa kita, gitu ya. Nah, kemudian juga tanaman surga. Sebetulnya banyak luas lagi nih. Apa namanya? Kalau dikupas lagi, apa arti subhanallah? Apa arti alhamdulillah? La ilaha illallah wallahu akbar seperti itu ya. Nah, ini maknawi atau keutamaan dari tasbih itu sendiri gitu ya. Oke, lanjut kepada slide berikutnya. Nah, jadi sholat tasbih itu lanjut Mbak. Nah, jadi Rasulullah bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib menyampaikan, wahai Abbas, wahai pamanku, mungkin wahai om kali ya, wahai pamanku, maukah engkau aku beri, maukah engkau aku kasih, maukah engkau aku beri hadiah, maukah engkau aku ajari 10 sifat pekerti. Jika engkau melakukannya, Allah mengampuni dosamu. Dosa yang awal dan akhir, dosa yang lama dan yang baru, dosa yang tidak disengaja dan yang disengaja, dosa yang kecil dan yang besar, dan dosa yang rahasia atau terang-terangan, ada 10 macam dosa yang Allah ampunkan. Lanjut. Kemudian, apa itu? Engkau sholat 4 rakaat, gitu ya. Pada setiap rakaat, engkau membaca Al-Fatihah dan surat-surat apa namanya surat Al-Quran, mau surat pendek, mau kuliah Al-Kafirun, boleh milih. Kemudian jika engkau telah selesai membaca surat pada awal rakaat, sementara engkau masih berdiri, engkau baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Jadi singkatnya adalah sholat tasbih itu 4 rakaat, gitu ya. Kalau dilakukan siang hari, dia 4 rakaat seperti sholat zuhur atau asar. Tapi kalau dilakukan setelah maghrib sampai menjelang subuh, gitu ya. Nah itu dia dua-dua, artinya dua kali salam, gitu. Nah setiap bacaan, setiap gerakan, apa namanya, setiap pergantian gerakan itu kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu ya. Nah ketika sudah surat pendek sebelum ruku itu 15 kali. Kita dengan jari kita tekan aja dengan soft gitu ya. 15 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah di dalam hati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha sampai 15 kali. Kemudian kita ruku sebelum bangun 10 kali. Ya, kemudian bangun daripada ruku, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, sebelum sujud 10 kali lagi. Gitu. Nah, pada saat sujud, sebelum bangun untuk duduk di antara dua sujud, 10 kali lagi. Ya, kemudian subhanallah tasbih 10 kali, kemudian duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warham, sampai akhir, kemudian sebelum sujud lagi, tasbih lagi 10 kali, kemudian sujud lagi, subhanallah a'la, sebelum bangun adalah dalam sujud itu, tasbih 10 kali lagi dalam hati, sebelum berdiri, duduk dulu dengan tumakninah, tasbih lagi 10, kemudian baru bangun. Itu satu rakaat. Berapa? 15, 10, 10, 10, 10. 15 adalah setelah surat pendek, kemudian 10 adalah setelah ruku sebelum bangun, kemudian 10 adalah Rabbana walakal ham sebelum sujud, kemudian di sujud 10, kemudian diduduk
antara dua sujud 10, kemudian sujud 10, sebelum berdiri 10. Berarti semuanya ada 75. Satu rakaat berarti 75 tasbih. Berarti kalau 4 berarti 300 gitu ya. Nah, ketika misalnya di siang hari ketika tahiyatul awal setelah selesai bacaan tahiyat awal 10. Kemudian ketika assalamualaikum sebelum salam 10 gitu ya. Jadi maka 75 zikir itu pada setiap satu rakaat. Jadi jika engkau melakukan sholat itu setiap hari sekali, maka lakukanlah. Jika engkau tidak bisa melakukannya, maka lakukan setiap bulan sekali. Jika tidak, maka lakukan setiap tahun sekali. Jika engkau tidak melakukannya, maka lakukan dalam satu kali seumur hidupmu. Kayak gitu ya. Sampai begitu hadisnya. Betapa apa? Betapa tasbih ini ikrar ya. Bagaimana kedudukan Allah gitu ya. Dan maknanya sangat luar biasa. Karena dia bertasbih gitu ya. Uh, Mudah-mudahan gitu ya. Kita minta sama Allah, ya Allah, dengan sholat tasbih ini, bersihkan seluruh karat-karat dosa dalam diri hamba. Ya Allah, dengan sholat tasbih ini, tolong cahayakan hamba, ampunkan dosa-dosa hamba gitu ya. Karena tadi kan tasbih tadi kan ada ampunan dosa ya, kemudian ada menjadi mulia gitu kan, mendapatkan balasan berlipat ganda, kalimat yang dicintai Allah. Bayangin, Uktifila, kebayang nggak kalau setiap hari kita bisa salat tasbih? Saya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau pertama kali mungkin mengambil waktu hampir setengah jam. Tapi kalau sudah sering, dalam 10 menit bisa. Masya Allah. Dan kalau sudah terbiasa, rindu sekali akan salat tasbih ini. Kita kayak merasa baju kotor dibersihkan oleh rinso yang banyak BioLite, diambil karat-karat itu, dan mudah-mudahan hati kita tertuntun dalam hal ini gitu ya. Oke. Sekarang slide berikut adalah bagaimana kiat membersihkan hati dengan memperbanyak dan memahami Al-Quran gitu. Kalau dalam surat Yunus 57 itu, hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu nasihat pelajaran dari Rabbmu, yaitu Al-Quran, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada hatinya manusia, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Allahumma rahamna bil Quran wa zalhulana imaman wa nuron wa huda wa rahmah. Ya Allah, berikan rahmat dengan berkah Al-Quran. Pimpin hidupku dengan Al-Quran, cahayakan aku dengan Al-Quran gitu ya. Jadi Al-Quran itu menjadi sifa bagi kita gitu. Nah, Uktifila, jangan Al-Quran itu kita hanya ambisi dengan mengejar khatam, mengejar odoy, one day one juice gitu ya. Pertanyaannya, dia harus terasa oleh kita gitu, sehingga kita tuh rindu atas sifat daripada Al-Quran ini gitu. Sehingga coba kita lihat keutamaan membaca Al-Quran, banyak keutamaannya. Coba saya mau sedikit saja saya sampaikan. Slide berikut, Mbak. Jadi Al-Quran ini akan menjadi syafaat ya, syafaat atau penolong di hari kiamat untuk para pembacanya. Jadi dari Abu Amamah radhiyallahu anhu menyampaikan mendengar dari Rasulullah, baca Al-Quran karena sungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat nanti. Aduh ya Allah, kebayang gak sih ya Allah, baru 1 lembar aja kayaknya merasa cukup, atau 1 juz per hari merasa cukup gitu ya. Kita mau sebesar apa syafaat nanti di hari kiamat? Ini pelajaran bagi saya juga ya. Semakin banyak ya syafaatnya semakin banyak ya. Nah ini kan menjadi pemicu kita, motivasi kita gitu untuk bagaimana kapanpun membaca Al-Quran di kesempatan manapun begitu ya. Ini nasihat buat diri saya sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua adalah disebutkan di sini, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran merupakan sebaik-baiknya manusia. Ini hadis dari H.R. Tirmizi.
dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau saya masih dalam taraf mempelajari Al-Quran, mungkin mengajarkannya melalui tausiah-tausiah ini ya. Itu ya, Masya Allah. Oke, kemudian slide berikut adalah yang ketiga adalah untuk orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat. Masya Allah. Yuk kita mahirkan yuk. Dari Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan Rasulullah bersabda, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka ia kelak akan bersama para malaikat yang mulia bagi taatnya pada Allah. Hidayahkan kami ya Allah, tergerak ya Allah, untuk kami mampu mahir ya membaca Al-Quran ini, Masya Allah. Oke, kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan menghatamkan Al-Quran, tidak boleh bersedih sebab Allah tetap diberikan 2 pahala. Rasulullah bersabda, dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, lagi berat dan membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Ya, jadi yang mahir, yang baru belajar tetapi dia cinta pada Al-Qurannya, Allah juga akan mencatatnya. Ya, oke. Kemudian yang kelima, bukan hanya 5 ya, ini cuma saya bahas aja dengan 5 keutamaan dan yang meningkatkan derajat kita di mata Allah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab Al-Qur'an ini, dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Utifilah. Jadi kita baru membahas 3 ya, yang paling tidak menjadi perbaikan hati kita. Pertama apa? Wudhu dengan benar, dan kita nikmati, kita resapi, mudah-mudahan air wudhu yang yang sampai kepada raga ini Allah ampunkan. Yang kedua apa tadi? Coba kita sholat tasbih ya. Karena dengan bertasbih itu, aduh ya Allah, kita mentasbihkan Allah dan biasa kembali kepada kita. Karena tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu meringankan. Yang ketiga adalah Al-Quran. Jadi sebelum kita wudhu, kita berdoa, Allah ampunkan seluruh raga dengan air suci mu ini. Ya, ampunkan tangan, ampunkan mulut, tarik apa yang kita buat dosa dengan tangan ini, dengan mulut ini, mata ini, buah pikir ini, tarik terus kita ketika wudhu. Kemudian kita doa ya. Kemudian setelah itu kita bertasbih, ya Allah, mengagungkan. Berarti apa? Tauhid kita insya Allah akan terasah. Apalagi Al-Quran. Allah yang memberikan wahyu pada Rasulullah SAW. Dan mengapa kita bersalat pada Rasulullah? Karena Allah menurunkan semua via Rasulullah. Jadi kalau tidak ada Rasulullah, yang dia mengorbankan dirinya untuk cahaya agama ini untuk kita. Kalau tidak ada Rasulullah yang begitu gigih, padahal dia kekasih Allah, sudah enak di surga, sudah kejamin, tapi dia tidak berhenti sampai wafatnya. Sampai nanti dibangkitkan di yaumil akhir juga nggak berhenti gitu ya. Nah mudah-mudahan 3 poin ini semakin kita mencintai, insya Allah perbaikan hati kita lama-kelamaan akan syariat. Akan alert terhadap dosa, akan alert terhadap, jangankan hitam, abu-abu sedikit saja kita udah gelisah, gitu ya. Alhamdulillah 3 menit menjelang jam 1, slide ini sementara di 3 poin dulu untuk perbaikannya. Mudah-mudahan para uktivilah bisa melaksanakannya. Ini hanya teori yang saya sampaikan. Dicoba 1 bulan aja. Ada nggak perubahan kepada hati? Mudah-mudahan sih bisa terbukti ya. Boleh juga nanti menyampaikan ini di grup ya. Apa hasilnya daripada terapi ini? Apa yang dirasa oleh hati ini? Mudah-mudahan sih insya Allah seperti yang saya rasakan, banyak perubahan. Banyak perubahan. Kita selalu rindu akan tuntunan Allah. Selalu rindu akan cahaya iman yang ada. Selalu rindu akan ayat Quran. Selalu rindu akan sholat. Selalu rindu akan wudhu. Selalu rindu untuk berbuat baik.
Itu, Lutfi. Mbak Azazi, silahkan. Dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih banyak. Andaikan mau diskusi silahkan. Kalau nggak langsung saya tutup. Terima kasih. Oke, terima kasih Doni mencerahkan masalahnya. Kita kadang-kadang juga bingung kan, hati nu mau di gimanain sih ngebersihinnya, gimana sih supaya ternyata simple banget sih tidak, tapi patut kita coba sih ya Bunda ya. Seperti wudhu kan kita sehari-hari wudhu lah, nggak mungkin kita sholat nggak wudhu gitu ya. Dan mungkin kita harus look back lagi gitu ya. Kita, yuk, wudhu kita tuh udah sesuai apa belum gitu ya dengan tuntunan syariah mungkin ya. Kemudian sholat tasbih ini mungkin ya kita mulai mempelajari how to-nya juga gimana gitu. Dan membaca Quran itu kan sebenarnya quote in quote Quran itu bukti surat cinta Allah sama kita gitu. Yang sayangnya Allah dikasih guidance-nya tuh Al-Quran. Cuman kita emang harus mulai berpikir bahwa baca Quran gue udah bener belum sih? Tajwid gue udah bener belum sih? Maharaj gue udah oke belum sih gitu ya. Dari situ mungkin nanti kita meningkat kepada gue harus belajar tafsirnya nih biar gue nggak cuma baca Quran doang gitu. Jadi kita harus bisa mengimplementasikan apa yang kita baca ya Bunda ya. Kita harus pelan-pelan, kita pelan tapi pasti lah kita mencoba memperbaiki diri dengan tiga hal yang tadi Bunda sampaikan itu ya Bunda ya. Ya, efek manfaatnya harus kita rasakan. Oke, siap. Oke, buat Uti pilih yang lain mungkin ada yang mau bertanya silakan, open mic boleh. Mau nulis juga nggak apa-apa, tapi kayaknya lebih enak open mic deh. Jadi apa yang ingin ditanyakan tuh tersampaikan. Karena kadang-kadang bahasa tulisan itu kita suka meraba-raba. Maksudnya ini bukan ya, ini bukan ya. Tunggu silakan Uti yang mau bertanya. Masih ada Boleh, waktu boleh, 15 menit. boleh, boleh lihat wajah-wajahnya nggak sih? Oke deh, kita coba dulu ya. Hanya Mbak Nadia nih yang kelihatan. Pasti Bunda kangen nih sama kita semua nih. Ya iya, alhamdulillah tuh. Mbak Dita lagi di jalan. Tapi memang ya, syukur juga sih kalau ceramah nggak lihat wajah, tapi nggak apa-apa, nggak ngaruh. Cuman pengen tahu respon. Ya Mbak Erda. Nah, ini Untuk kita kayak Mbak. Nah, kan kelihatan cantik-cantik soleha ini Mbak Olivia juga. Oke, alhamdulillah. yang lain Oke. menampakkan dong. Aku dari awal loh menampakkannya. Monggo Oke, silakan teman-teman. ada yang mau Kalau merespon, mau menambah, Mbak Susi? Silakan. atau ini saking saking apa ya terpesonanya saking bayanginnya bahwa ternyata cuma dengan tiga aja kita udah bisa bersihin hati, mungkin masih ada yang lain gitu ya, cuman Masya. dengan tiga aja kita udah bisa gitu kan, mungkin terpesona juga gitu Bunda, baru wah ternyata kuncinya di situ ya. Izin bertanya siapa nih Mbak Putri? Kenapa setiap mendengar alunan baca Quran? Kenapa sih Mbak? Bacain Mbak. Oke lah, itu chatnya di oh nih sebentar. Ustazah izin bertanya, kenapa setiap mendengar alunan bacaan Quran saya merasa merinding dan terkadang ingin menangis walaupun saya tidak memahami artinya. Ya, Mungkin ya, saking saking apa ya? Saking Al-Quran itu ya apa ya? Value-nya tuh nggak bisa dikatakan tinggi, tinggi, luas, dalam, bermakna, jadi syafaat, jadi sifa gitu ya. Ya itu namanya mukjizat yang bukan buatan manusia gitu. Nah, sangat bersyukur bagi siapa yang sudah merasakan merinding, nggak cuek aja gitu kan. Kemudian bisa nangis gitu, wah Masya Allah. Kalau misalnya kita umroh ya kita nggak ngerti itu bagaimana khutbah Jumat ya, tapi kita kayak ngerti gitu ya. Tapi begitu, hati itu nyambung gitu. Nyambung SST satu satu sama lain yang terhubung. Rumusnya magnet rezeki kayak gitu ya. Gitu. Gitu. Ya bersyukur apalagi kita bisa ngerti gitu kan. Masya Allah. Saya senang banget kalau saya punya dikasih waktu sama Allah bisa baca ayat demi ayat dan arti, apalagi bisa pakai makna gitu. Aduh, hari ini aku dapetin. Oh, kayak gitu ya Allah ya, kayak gitu ya, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayaknya itu benar-benar Ning begini loh gitu. Erda begini loh, Azazi ini loh gitu loh. Jadi kayaknya tuh kayak Allah yang berkata ke kita gitu loh. Ya kan? Nah, makanya saya menjadi rindu sih.
Maka kita terima kasih banget. Mukjizat Al-Quran itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Hanya orang-orang yang rugi aja yang nggak pernah baca itu. Makanya sampai diancam kan sama Allah. Orang nggak baca Quran itu sampai dicolok matanya. Karena orang yang nggak baca Quran gimana mengenal Allah? Orang yang nggak baca Quran gimana mau menjalani kompasnya Allah? Orang nggak tahu. Katanya gitu. Nanti kata Ustadz itu wafat. Kemudian gimana? Yang nggak pernah wafat siapa? Firman. Ya kan? Kayak kata Rasulullah, ikutilah dua, Quran dan hadis. Dia nggak mendengar manusianya wafat, Qurannya tetap ada kok, hadisnya tetap ada gitu kan. Rasulullah nggak ada, tetap ada ulama, tetap ada gitu. Makanya ada penghafal Quran, ada dai-dai, ada majelis-majelis seperti ini gitu. Sampai kita wafat. Sampai kita wafat juga belum tentu kita bisa khatam Quran kan dengan makna loh. Gitu ya. Ini dahsyat. Oke, lanjut. Ada Mbak lagi yang mau Erda. bertanya? Mbak Erda, apa rasanya dengan materi siang ini? Insya Allah Ibu. Reminder, reminder kita Bu. Hal-hal ya, hal-hal kecil Insya Allah jadi tabungan pahala ya Bu, yang mungkin kadang kita suka ke skip gitu. Tapi kalau di reminder lagi, ke charge lagi imannya, Insya Allah pengennya sih konsisten. Terima kasih Ibu atas remindernya, informasinya. Sama-sama. Insya Allah. Hal yang kalau kalau saya tuh yang sering bocor apa? Kan ngeri banget ya dalam surat Al-Hujurat itu. Bagi siapa yang berprasangka, bagi siapa yang bergunjing, tidakkah dia jijik untuk dia nantinya makan bangkai yang kita bicarain? Aku ngerumpi Azazi, itu dah Allah udah siapin mayat Azazi itu nanti aku makan. Pas tuh. Nah, Allah tuh memberikan gift kepada kita sholat. Sholat boleh nggak kita lakukan nggak pakai wudhu? Nggak boleh. Nah, aku udah ngerumpi Azazi Allah. Mulut ini, kenapa rumpi Azazi gitu ya? Allah maafin aku ya Allah. Itu dengan wudhu itu dia beristighfar. Janji Allah apa? Seiring dengan tetesan yang terakhir dari mulutnya Allah ampunkan dosanya. Kan Masya Allah nggak nunggu sampai wafat. Aku jadi nggak jadi makan mayatnya Azazi. Gitu. Nangis nggak sih? Rahimnya Allah. Sayangnya Allah tuh, hambaku jangan bawa dosa. Kam. Udah ada azab, ayo bergegas dosa daripada ragamu. Jangan sampai nanti malaikatku yang menghukummu. Apalagi nanti di padang mahsyar. Nanti ada videonya. Nanti aku yang azab nanti. Ini ayo ada ayat suci. Ampun, minta ampun. Aduh, bagi aku loh, sholat itu gift. Gak hanya dalam sholat. Sholat itu bertemu dengan Allah. Kitanya baca ayatnya juga dengan Allah. Sebelum itu, bersihin dulu ragamu itu. Biar engkau menghadap yang suci, sang suci. Oh, makanya Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, nggak bisa menjangkau deh. Sayangnya Allah itu jangan sampai besok dosanya. Nanti mudah-mudahan usiamu sampai di asar. Ayo wudhu lagi, ampuni lagi tuh. Kebayang gak sih, mbak-mbakku sekalian? Jadi dengan tawadunya kita punya Allah, kita terus dibersihin sama Allah. Ayo jaga lagi, udah aku putihin loh bahannya. Jangan dititikin lagi, nanti dapat pulkadot lagi. Nanti kalau nggak bisa dihapus keburu wafat. Ini kan ayo. Kan kita belum tentu bisa hidup lagi setelah sholat berikut, benar. Allah, aku cinta padamu. Terima kasih. Kau siapkan pensucian, kau siapkan keberkahan, kau siapkan pahalanya. Kau siapkan kemuliaan bagi kami yang mengimani Engkau, yang selalu mencari Engkau, yang selalu menguatkan Engkau. Allah, my dear, kita minta segitu berapa jam sih? Paling 10 menit. Ya kan? Wudhu berapa lama sih? Sholat berapa lama sih? Setelah itu kita kembali kepada kebutuhan kita. Tuh Allah. 10 menit aja kok mensucikan dirimu. Setelah itu kamu punya energi lagi kan? So, enggak kerja lagi.
Nanti aku datang lagi, aku panggil lagi, sucikan lagi. Sucikan lagi, sucikan lagi, sucikan lagi, sucikan lagi. Makan lagi, ketemu lagi, energi lagi. Itu yang disebutkan Rob, nikmat mana yang masih aku dustakan gitu. State ini menyebutkan kita hamba yang kita menyampaikan engkau ada untukku dan engkau ciptakan untukku. Itu. Mudah-mudahan ekspresi kita, rasa kita tercatat di kitab kanan kita. Kata malaikat, aku bersaksi, dia selalu berucap bahwa engkau selalu bersamanya, engkau selalu mengampuninya. Dia dengan husuk mencari wudhunya, dia selalu menanti sholatnya, dia selalu cinta akan surat-surat Al-Qur'anmu. Jadi wafat, padang mahsyar, bukan ketakutan lagi, karena setiap nafas kita berusaha, dimanapun ada Allah. Dalam pasar ada Allah, dalam mall ada Allah, dalam reuni ada Allah, dalam kita mengasihi suami ada Allah, membesarkan anak-anak ada Allah, bermajelis ada Allah, semuanya ada Allah. La ilaha illallah. Aduh, insya Allah deh namanya itu menyelamatkan hati. Itu my dear. Bunda, ada satu pertanyaan lagi nih Bunda. Yes. Ini ada dua ding. Oke, yang pertama begini, tipsnya apa ya bisa menjaga hati dari emosi dan mood gitu ya. Udah sholat, istighfar juga udah, ngaji juga udah, tapi kadang-kadang masih suka kesel. Gimana tuh Bunda? Jadi apa? Dia udah istighfar, udah ngaji, udah gitulah. Tapi tetap suka swingy gitu, moody gitu. Jadi kadang-kadang ada hal yang membuat jadi agak kesel gitu. Mbak Zazi, yang nanya siapa ya? Yang nanya Mbak Adel. Mbak Adel. Tuh Bunda. Sorry. Mbak Adel, aku nggak mau jawab sebelum Diko memperlihatkan wajahmu. Boleh. Aduh, tapi sambil jalan-jalan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Nah, kan Biasa enak. sambil. Walaupun aku sudah tahu. Oke, Mbak Adel. Kadang Ya. kita suka gaya deh. Sudah berbuat apa ya? Udah begini. Kita baru berbuat 1, tapi kita pengen pahalanya 10. Ya nggak sih? Aku udah baca Quran, aku udah ini. Ya kan kita nggak tahu hilafnya lebih tebal dari itu. Baca Quran itu apa? Niatnya. Niat ini, niat itu. Niat karena Allah nggak? Dapat nggak cinta Allah di situ? Ya kan? Kadang kita juga sholat ini nggak dapat. Karena kebuka banget nih. Bahasa Sundanya ngayai. Allahu Akbar tapi hati kita kemana gitu kan? Ya kan? Jadi kalau menurut saya sih kita berbuat saja tanpa mengukur. Ya aku masih belum efek, ya berarti kita masih tebal. 1. Yang kedua, bisa jadi Allah berikan kesabaran. Ayo lagi sampai dapat. Gitu. Ya kan? Jangan ya berarti takutnya amalan kita udah dibalik bakwan, dir. Berbuat kalau nggak berefek, gitu loh. Ya kan? Berbuat aja. Berbuat aja. Kan kita nggak berasa dikasih sama Allah. Apa coba? Yang paling besar Allah kasih apa coba? Apa coba? Nikmat Nafas. hidup nafas. Nafas. Oksigen nggak beli. Ya. Masih bisa tidur, matanya merem nggak? Ada orang coba di rumah sakit ya, bisa rileks. Kan kita kan ada bahan 100. Yang 1 itu belum terkabulkan. 99-nya kan nggak dilihat, benar? Jalankan aja. Kok aku belum dapat feel ya? Justru harus istighfar pada Allah. Ya Rabb, kok aku belum dapat feel? Arahkan hatiku. Tolong Allah jika dia terhijab. Kalau dia terlapisi debu dosaku. Kalau dia masih belum karena engkau lillahi ta'ala, ampunkan Allah. Tolong sambungkan aku denganmu. Tolong sambungkan imanku. Engkau ada dalam hatiku. Tolong Allah. Apa aja yang belum nyambung ke Allah, minta. Kalau saya misalnya ke Raudah gitu,
belum nyambung tuh sama Rasulullah. Wah, something with me. Ya, kok nggak dapet nih. Istighfar aja, terus salawat gitu, sampai dapet. Kok lihat Ka'bah biasa aja? Waduh, something nih. Allah, aku di sini di pusatmu. Kenapa aku tawar? Ampuni aku ya Allah jika aku salah. Saja. Sampai dapet. Dan Allah melihat perjuangan kita. Dan kita harus berbaik sangka sama Allah. Makanya jangan ngitung, udah berbuat begini kok belum begitu. Aku udah doa segala macam kok belum wujud apa mauku, gitu kan? Makanya akhirnya kenapa disebut lillahi ta'ala sholat kan lillahi ta'ala. Bener nggak? Tahajud bener nggak lillahi ta'ala? Segalanya lillahi ta'ala, bener nggak? Jangan-jangan lillah diri kita. Lillah pengen materi, lillah pengen tentrem. Boleh. Tapi ta'alanya dulu, efeknya ke tentram gitu. Nanti tentram selesai kita nggak nyari Allah, ya kan? Nah, jadi ta'ala dulu, semuanya efek gitu. Udah, jalankan, latih, baru bisa terasa. Kalau pakai teori doang, banyakkan setannya gangguin kita. Mana hasilnya? Allah, gitu-gitu. Salat tasbih 300. Allah, lama amat. Banyak banget. Sip, waktunya udah habis. Nanti aku dimarahin. Bunda masih ada satu lagi Bunda, Apa pertanyaan. tuh? Yes, Ini apa? dari Mbak Ririn nih. Mbak Ririn mau open mic nggak? Mumpung nih Bunda pengen denger suara Mbak Ririn nih. Harus. Aku nggak jawab Tuh, nanti. coba Mbak Ririn open mic deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My dear Iya, Ririn. Coba lihat iya, wajahnya. Bunda Yes. tadi nanya, mohon bantuannya, jawabannya ya. Makasih Bunda. Mana dong open mic-nya? Oh, open mic, open itu ya, video, kamera ya. Iya dong. Open kamera. Udah belum ya. Bentar. Belum. Benar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, enak kan saling Iya. berpandangan. Oke, gimana Rin? Iya, mau nanya kalau misalkan kita kalau hobinya gitu lebih suka misalkan lama-lama ibadah atau ngaji gitu kan, tapi nggak suka masak. Masaknya nggak macem-macem gitu, nggak suka masak. Itu gimana ya? Sebaiknya waktunya gimana? Terima kasih. Kalau Rin udah berkeluarga, Sudah. kalau suami nggak masalah, oke aja. Ya alhamdulillah sih suami ngerti-ngerti aja. Ya pokoknya kalau pas Jadi makan online misalkan terus. disiapin, Makanannya online gitu. terus. Enggak ada masak juga, cuman enggak berimprovisasi gitu kan. Sejauh keluarga nggak masalah, nggak masalah gitu ya. Doa aja Mbak Ririn kepada Allah, ya Rob, jadikan hamba berarti bagi suami dan bagi anak-anak seluruh aktivitas hamba, dan berikan niat hamba membahagiakan mereka adalah ibadah kepadamu. Berikan petunjuk ya Allah hal-hal apa saja yang hamba sajikan gitu. Ya. Nanti mungkin baca Al-Quran membuat bahagia suami dan anak-anak, mungkin ibadah. Nah, sisi lain adalah kadang kita jadi istri dan jadi ibu, sajian-sajian itu adalah kasih dan sayang gitu ya. Ini mama nih buat martabak mini, ini mama nih buat tumis daun pepaya gitu ya. Itu sesuatu loh. Small thing tetapi rasa ya, punya sayang gitu. Bukan nggak boleh baca Al-Quran dan apa, namun hal-hal yang membuat keluarga bahagia itu kita harus peka gitu ya. Kita buat steamboat yuk gitu. Itu juga kadang pokoknya peka deh. Apa kesukaan keluarga. Kita buat sate seafood yuk apa gitu. Dan itu mengangenkan gitu. Jadi artinya jangan menjadi ibadah aja, bukan nggak boleh. Yang utama adalah jangan sampai keluarga itu merasakan si mama hanya kesukaan dirinya aja. Utamanya adalah sholat fardu untuk Allah gitu ya.
bahkan saum sunnah saja kita izin gitu ya, apalagi membahagiakan keluarga, menemani makan mereka dan sebagainya. Buat istri itu adalah nomor 2 setelah kewajiban kepada Allah. Gitu. Peka aja. Artinya ya nggak apa-apa gitu, bener nggak apa-apa gitu ya, gitu kan gitu. Jadi kita mesti peka juga. Jadi ibadah itu bukan saja ngaji dan sholat, tetapi ketika memberi kasih dan sayang dalam bentuk apapun itu pun juga ibadah. Gitu ya. Oke Ya, sayang. setuju. Ya, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Jazakallah Baik. khair. Pak Iya, Mbak. Yes, Oke, Kak Zazi, udah habis waktunya? udah habis, Oke. kita overtime hanya 4 menit kok Bunda. Nggak hanya Ya, sih, kita overtime 4 menit, tapi insya Allah teman-teman tadi yang bertanya mendapatkan insight yang baru gitu ya. Kita ya, semua juga mendapatkan pelajaran yang baru gitu. iya. Sebelum menutup, Bunda mohon untuk membacakan doa untuk kita semua. Oke, baik. Ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, Engkau yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang telah mengutus kekasihmu Rasulullah SAW. Salawat untuknya ya Allah, dari kami hambamu, dari kami umatnya. Semoga ya Allah Engkau muliakan Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Duhai Allah, kami mohonkan padamu ampuni dosa-dosa kami. Duhai Allah, terima kasih atas rahman dan rahim yang telah memberikan ilmu pada hari ini. Jadikan ilmu hari ini Allah menjadi pembersih hati kami, memperbaiki hati kami, dan Engkau mengampunkan dosa-dosa kami. Engkau memutihkan kami, Engkau berikan cahaya iman pada kami ya Allah. Duhai Allah, kami mohonkan padamu ya Allah, kami berlindung dari kekuatan syaitan yang mengganggu kami. Kami berlindung dari kelemahan kami ya Allah. Kuatkan kami dalam perlindunganmu. Tuntun kami menuju keselamatan dunia bagi akhirat kami. Duhai Allah, berikan jalan ini dan siratal mustaqim bagi kami. Allah, dengan materi pada hari ini, mampukan kami ya Allah, mampukan kami. Kalau wudhu menjadi jalan bagi pemutih hati kami, menjadi sifa bagi hati kami, menjadi penyelamat dari dosa-dosa kami. Mampukan kami berwudhu dengan benar di dunia ini. Dan jadikanlah lindungi kami dengan wudhu itu akan mensucikan seluruh dosa-dosa kami. Allah, tasbih adalah cintamu. Jadikan kami dimampukan untuk salat tasbih ya Allah. Semata membersihkan dalam raga kami dan mensucikan dosa-dosa kami dan mencintai Engkau dengan salat tasbih yang insya Allah Engkau mampukan kami mengerjakannya. Duhai Allah, begitu luas pahala, keberkahan, keagungan Al-Quran yang kami baca. Al-Quran dari Engkau yang menjadi petunjuk kami. Jadikan ia menjadi petunjuk kami. Jadikan hidup kami dengan Al-Quran. Jadikan perkataan kami dengan Al-Quran. Jadikan nafas kami dengan Al-Quran. Jadikan hati kami dengan Al-Quran. Jadikan hidup kami dengan Al-Quran, ya Allah. Jadikan pikiran kami dengan Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran memimpin hidup kami. Menjadi cahaya hati kami dan menjadi syafaat kami. Allah, kami mohonkan istiqomahkan kami membaca tilawah. Izinkan kami mengerti faham artinya dan izinkan kami melaksanakan isi Al-Quran itu. Sayangi kami dengan Al-Quran Allah. Selamatkan seluruh aktivitas dunia kami untuk keselamatan akhirat kami. Betapa kami sangat ingin Engkau jemput dalam husnul khotimah. Dalam keriduanmu ya Allah. Betapa kami sangat ingin ya Allah nanti di padang mahsyar dan di yaumil akhir nanti kami diperjalankan dalam syirat, dalam jannah firdausmu. Ya Allah, kami tidak mampu dalam neraka-Mu. Namun kami takut memasukinya, ya Allah. Tolong kuatkan kami dalam dunia ini, sehingga kami Engkau mampukan berada dalam taman jannah firdaus. Tolong Allah, kabulkan doa kami. Berikan doa ini untuk orang tua kami. Berikan doa ini untuk pasangan kami dan anak-anak kami. Dan berikan doa ini untuk orang-orang yang telah menjadi jalan bagi kebaikan kami.
syalihah kepada Allah di hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Tolong Allah kabulkan doa kami. Alhamdulillahirabbil alamin, maha suci Engkau. Terima kasih segala ilmu yang Kau berikan pada kami. Semoga Engkau menuntun kami dalam kesucian hati dan Engkau menjemput kami dalam keridhaan. Kabulkan doa kami. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih para ukti villa. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustazah. Bunda, sehat-sehat. Sama-sama wa iyyakum. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ini. rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan pada kajian kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi 2 pekan mendatang kajian. Jangan lupa selalu lihat apa informasi yang ada di Telegram maupun yang ada di di WhatsApp gitu ya. Berhubung waktu sudah mendekati pukul 1:30, mungkin kita tutup dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Makasih Saya banyak tinggal Bunda. ya. Selamat Selamat pagi. beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Sama-sama.